Astagfirullah. Pak, jangan Pak. Bahaya Pak. Ibu, istriku di dalam. Jangan Pak. Bapak itu celaka kalau Bapak menyelamatkan istri Bapak. Saya harus menyelamatkan istri saya. Jangan Pak. Pak, bahaya Pak. Saya harus menyelamatkan istri saya. Ibu, jangan Pak. Ibu, jangan Ibu. Ibu, Abi. Astagfirullah. Ya Allah, semoga ini hanya mimpi ya Allah. Kata leluhur saya, kalau mimpi rumah terbakar, itu tandanya akan ada perhara di keluarga saya. Pak, ada apa? Gawat Pak, gawat. Gawat kenapa aja, Boh? Di rumah Pak, di rumah ada orang bank yang sedang nagih hutang saya Pak. Orang bank? Iya Pak. Oh, saya nggak pernah punya hutang sama bank, Boh. Aduh Pak, mending Bapak pulang dulu Pak. Soalnya tadi saya lihat Ibu sedang bertengkar sama pihak bank Pak. Astagfirullah. Mari Pak. Ya. Jack. Bu, maafin Ajeng ya Bu. Bulan ini Ajeng belum bayar utang ke bank Bu. Kamu itu gimana sih, Dok? Kalau sampai bapak kamu tahu, ini akan jadi masalah nanti. Maafin Ajeng ya Bu. Jadi keputusannya, kalau tidak bisa bayar, terpaksa rumah ini kami sita. Enak saja kamu ya. Main sita rumah orang. Hah? Ini rumah saya. Saya nggak pernah punya hutang sama bank. Pak, maafin Ajeng ya Pak. Maksud kamu apa, Cek? Ajeng yang salah Pak. Ajeng udah pinjam uang Pak ke bank. Pakai agunan sertifikat rumah ini Pak. Ibu yang pinjem, Pak. Tapi tanpa izin bapak. Mas Pramono lagi butuh modal Pak buat kerja. Pinjem. Pramono lagi. Selalu bikin masalah suami kamu itu jeng. Suami kamu itu selalu bikin masalah hutang. Ujung-ujungnya bapak yang beresi. Sekarang kamu disuruh suamimu untuk pinjam uang di bank. Hah? Pakai sertifikat rumah ini. Dipikir. Pokoknya bapak nggak mau tahu. Ganti. Maaf Pak. Sekarang kalian pergi dari rumah sini. Pergi! Pak, kami hanya menjalankan tugas. Kalau tidak mau kami datang ke sini menagih, tolong bayar angsurannya. Kalau enggak, rumah ini kami sita. Pak, sabar, Pak. Pak, sabar, Pak. Pergi! Awas, tahu saya habisi kalian. Pergi! Bapak nggak mau tahu ya. Pokoknya urusi ganti. Ya, rumah ini harus tetap ada. Ingat. Sudah, Pak. Baru sakit. Bapak, Pak. Sabar, Pak. Mas, Bapak udah tahu soal utang kita. Tadi orang bank nagih di rumah Bapak. Ya diurusin aja, masa ngurus gitu aja nggak becus sih. Diurusin gimana sih, Mas? Kamu kok kesannya lepas tanggung jawab gitu? Aku nggak mau tahu ya, Mas. Kamu harus bayar utang itu. Aku nggak mau sampai rumah Bapak disita sama bank. Jangan kasih sikap kamu. Kamu nih istri aku, penting ya? Gak usah pakai ngancam segala. Mas, aku tuh bukan ngancem, tapi kamu kesannya mau lepas tanggung jawab dari utang-utang kamu itu. Dengerin. Kalau usaha aku maju, yang diuntungin siapa? Kamu. Udah sekarang kamu bayarin dulu ya. Bayarin gimana, Mas? Uang dari mana? Kerja aja aku enggak, Mas. Jangan kurang ajar kamu. Jangan pernah kurang ajar sama semua kamu. Ngerti? Iya, Pak. Mau kemana? Gak usah banyak-banyak.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, Bu, Jeng, Gimana, Jeng? Apa kata suamimu mengenai hutang-hutangnya? gimana ya Pak? Ajeng jadi nggak enak ngomongnya loh ini. Mas Pram tuh kesannya mau lepas tanggung jawab, Pak. Dia malah nyuruh Ajeng bilang ke Bapak, suruh lunasin utang-utangnya, Pak. Suamimu itu benar-benar keterlaluan. Astagfirullah. Jadi dulu, Pak. Ajeng, tolong ambilkan minum Bapak, Bu. Iya, Bapak sabar. Aduh, Bapak jangan banyak pikiran. Bapak cuma khawatir, Bu. Kalau suaminya Ajeng nggak bayar, rumah ini akan disita, Bu. Iya, Bu tahu. Minum, Pak. Minum dulu, Pak. Pelan-pelan, Pak. Sabar ya, Pak. Kalau gitu, Ajeng coba ngomong baik-baik ke Mas Pram ya, Pak. Siapa tahu Mas Pram mau ngelunasin utang-utangnya. Ya, Pak. Ya Allah, Ibu, gimana kondisi Bapak, Bu? Mudah-mudahan udah enggak apa-apa. Mbak Ajeng itu selalu aja bikin masalah. Mbak Ajeng bilang dong sama suami Mbak Ajeng, jangan bikin Bapak repot. Niken, sudah. Nggak bisa, Bu. Mbak Ajeng ini harus dibilangin. Ibu lihat sendiri kan, gara-gara Mbak Ajeng sama suaminya selalu dibelain kayak gimana? Niken, kasihan Bayumu. Waktu itu dia butuh modal buat suaminya. Kasian sih, kasian, Bu. Tapi kalau bikin Bapak anfal kayak gini gimana, Bu? Punya suami bisanya cuma ngerepotin aja. Ya Allah, Niken. Maafin Ajeng ya, Pak. Ajeng salah. Maafin Ajeng ya, Bu. Kamu yang sabar ya, Ajeng. Mas, kamu ke rumah Bapak ya. Minta maaf sama Bapak. Kasihan Bapak, kayaknya dia kecewa banget sama kamu, Mas. Aduh, ngapain sih masalah kayak gitu yang dibesar-besarin segala? Kamu nggak lihat ya aku lagi pusing. Kamu tuh tiap hari kayaknya pusing terus. Ada masalah apa sih sebenarnya? Aku barusan ketipu sama Mas Hardi gara-gara masalah jual beli tanah. Ketipu, Mas. Uang yang kamu pinjam buat beli tanah itu? Iya. Gak usah dibahas lagi, gak usah nambah-nambahin lagi masalahnya, ngerti? Astagfirullahaladzim. Jadi sia-sia semuanya, Mas. Kita udah gadain sertifikat rumah Bapak loh buat minjem uang ke bank, Mas. Terus masalahnya apa sekarang? Hah? Nanti kalau aku punya uang, aku bayar utang aku ke bank, ngerti? Tapi, Mas, Apalagi masalahnya, ha? Kamu gak enak sama bapak kamu, gara-gara kamu punya sertifikat rumahnya, gitu. Ajeng dengerin, kamu ada hak atas rumah warisan orang tua kamu. Dan itu bakalan jadi rumah kamu. Dan kamu ini istri aku suami kamu. Ya? Jadi itu rumahku juga, ngerti? Mas. Astagfirullahaladzim.
Suara perkutut apa lagi? Hah? Astagfirullahaladzim. Wah, ini katanya pertanda tidak baik. Kalau ada burung perkutut nangkring di sebelah kiri rumah. Ada apa ya? Bu, Ibu, Bu. Bapak berantem sama orang di depan. Sama siapa? Niken juga nggak tahu, Bu. Jangan sombong kamu. Mentang-mentang sudah kaya, kamu mau berbuat seenaknya saja. Yono, jangan basa-basi. Sebutin saja. Berapa rumah ini mau dijual? Saya akan bayar cash hari ini juga. Dengar Dharma, berapapun uang yang kamu tawarkan, rumah ini tidak akan pernah saya jual. Ingat itu. Berapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Halo Surti sayang. Apa kabar? Baik. Sekarang Maaf Surti. Suamimu ini nggak boleh kalau saya membeli rumah ini. sekarang juga tinggalkan rumah ini. Tinggalkan. Pergi kamu. Oke. Saya akan pergi meninggalkan rumah ini. Tapi ingat John, saya akan miliki rumah ini. Walaupun dengan cara apapun. Ingat. Ayo Pak, masuk Pak. Itu orang siapa ya? Kenapa Bapak bisa marah seperti itu sama dia? Hei, jangan kabur lo! Ya, Masya Allah, Pak Harjono. Pak, tolong Pak. Pak, tolong nanti kabarin sama keluarganya ya. Bapak bawa kita ke rumah sakit nih Pak, sama barang kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bisa jadi ini semua terjadi gara-gara Mbak Ajeng. Bapak tuh sampai kepikiran, terus Bapak sampai kecelakaan kayak gitu. Ya Allah, maafin Mbak ya Dek. Maaf. Nggak bagus ribut di rumah sakit. Bu, Ibu kenapa sih Bu? Ibu itu selalu aja belain Mbak Ajeng. Jelas-jelas Mbak Ajeng sama Mas Pram itu udah ngerepotin kita terus, Bu. Utang as berapa aja kok ribet, Pak. Apa Mas? Uang 50 juta itu bukan uang yang sedikit. Buktinya Mas Pram aja bisanya cuma ngutang. Tapi bayarnya nggak bisa kan? Kalau ngomong jangan sembarangan. Aku juga punya usaha. Kalau usahanya jalan juga aku bayarin utangnya semua. Mana buktinya Mas? Mana? Udah berapa kali Mas itu ngutang tapi yang lunasin itu Bapak. Ibu nggak mau kalian ribut di sini. Bu, ini semua nggak akan terjadi kalau nggak ada biang kerok ini, Bu. Lu gue bilang kerok. Iya. Oh, si itu nggak ngerasa, iya. Ajak, cepet kamu susul suami kamu. Mintakan maaf buat adikmu ya. Bu, Ibu kenapa sih, Bu? Jelas-jelas Mas Pram itu salah, Bu. Mas. Apa sih? Bilang sama adik kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Tersinggung kamu. Maafin Niken ya,
Emang dia kayak gitu anaknya. Ya, Ji. Oh, beneran, Ji? Iya, gue kesana sekarang. Ya. Nih, Aji barusan ngasih job buat aku. Ya, bilangin sama adik kamu yang belagu itu, nanti utangnya aku bayar. Assalamualaikum. Hamba mohon ya Allah, lancarkanlah usaha suami hamba, biar masalah di keluarga kami bisa cepat selesai. Amin. Pak Dharma, ini Pram yang saya bilang tadi. Pak? Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Gimana Pak, ada yang saya bisa bantu? Katanya Aji, Pak Dorman mencari rumah ya? Iya. Lebih tepatnya rumah spesial buat saya. Saya mencari rumah yang berkarakter Jawa yang ada joglonya. Dan punya historis yang sangat luar biasa buat saya. Siapa tadi namanya? Pramono, Pak. Oh ya. Ya, maksud saya Pramono bisa mediasikan saya dengan pemilik rumah tersebut. Biar pemilik rumah itu menjual sama saya. Boleh lihat contoh rumahnya? Ya. Silakan. Ini kan rumah mertua aku. Gimana? Bisa bantu saya? Saya akan kasih fee 25% dari penjualan rumah itu. Asalkan pemilik rumah itu mau menjual pada saya. Fee 25% dari harga penjualan rumah. Apa fee-nya masih kurang? Bukan itu, Pak. Saya masih butuh waktu untuk mempertimbangkan tawaran Bapak. Nanti saya kabarin Pak kalau benar. Oke. Maksud Mas Pram apa sih? Ada yang mau ngasih fee besar sama kita kalau aku bisa membujuk Bapak untuk jual rumah. Jangan, Mas. Aku mohon jangan diterima tawaran itu, Mas. Aku gak mau bikin Bapak kecewa lagi untuk sekian kalinya, Mas. Jangan. Jan, ini peluang besar buat kita mendapatkan uang yang besar. 25% dari hasil penjualan rumah. Maaf, Mas. Aku gak mau bantu. Apa susahnya sih tinggal ngebujuk doang? Gak susah. Aku gak berani ngomongin sama Bapak. Gak ada gunanya emang. Wah, Mas, aku... lama-lama nih nyampe nih. Kok nyampe gak bangun kamu? Gak ada gunanya kamu ikut gua. Ibu! Ibu! Bu! Putri, Kenapa, Bu? enggak. Ibu gak apa-apa kok. Maafin ibu ya, sayang. Ibu janji gak akan berantem lagi sama Bapak depan Putri. Maafin. Bapak itu susah banget dibilangin. Ini kan itu bukan melarang Bapak untuk kerja. Tapi kan kesehatannya Bapak itu membutuhkan untuk Bapak istirahat. Niken, selama Bapak masih kuat, Bapak itu ndak mau merepotkan anak-anak Bapak. Udahlah, Ken. Apa maunya Bapak itu ya udah. Bu, Ajeng udah kemari tuh. Ngapain lagi sih, Pak? Ngarepin Mbak Ajeng. Niken, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mbak Yumi itu kan anaknya Bapak juga, iya toh? Ya tapi kan dia yang udah bikin Bapak kayak gini. Jadi buat apa Pak diharap-harap lagi? Nik, astagfirullah.
Semua udah dibawa kan? Ya, Bu. Nanti kamu sekolah ibu izinnya mau ke rumah kakek dulu, mau besuk kakek. Kakek udah pulang dari rumah sakit ya, Bu? Udah, makanya ibu mau ke sana. Ibu pamit sama ayah dulu ya. Iya, Bu. Mas, aku antar Putri berangkat sekolah dulu ya. Ntar pulangnya aku izin ke rumah bapak mau besuk. Mas. Apa aku tulis pesan aja kali ya? Yuk. Ya, Bu. Ajeng. 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 Mana sih dia? Cuma nggak diangkat angkat lagi. Aduh. Kemana tuh orang? Ini orang gimana sih? Bukan ngurusin suaminya malah orang tuanya dulu. Istri macam apa kayak begitu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain lagi Mbak Ajeng datang ke sini? Ya mau nengokin bapak lah, Dek. Nggak perlu, Mbak. Bapak itu udah ada aku, udah ada yang ngurus. Mbak Ajeng ngurus aja itu keluarganya Mbak Ajeng. Ya Allah. Jadi Mbak Ajeng Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ajeng. Nika. Kamu ini apa-apaan sih? Ajeng ini kan Mbak Yumu. Mbak Yu apanya sih, Bu? Mbak Yu tapi nggak pernah bisa bahagiain orang tua. Bisanya cuma nyusahin terus. Nika, jaga sikap kamu. Tapi itu kenyataannya, Bu. Emang Ajeng pantas kok disalahin, Bu. Ajeng memang salah. Sampai segede gini Ajeng selalu nyusahin ibu sama bapak. Maafin Mbak ya, Dek. Mbak salah. Belum pernah bikin bapak sama ibu bahagia. Udah. Sekarang kamu tengokin bapak kamu ya. Ayo masuk. Ya, Bu. Nika, kamu tak boleh begitu. Ajeng itu kan Mbak Yumu. Jeng, ada apa tuh? Aduh, maaf, Pak. Ini Ajeng kepleset. Maaf ya, Pak. Ya Allah. Mbak Ajeng itu bisa kerja nggak sih? Masa cuma bawa piring sama gelas kotor aja sampai jatuh? Kasihan kan Bapak sampai kebangun kayak gitu. Iya, maaf ya, Dek. Nggak sengaja. Maaf. Kalau Mbak Ajeng itu nggak bisa kerja, ngapain Mbak Ajeng datang ke sini? Niken, jangan bicara kasar seperti itu sama Mbak Yumu. Pak, kalau Mbak Ajeng ini salah, ya disalahin, Pak. Nggak usah dibelain terus. Bapak bukannya belain Mbak Yumu. Bapak cuma ingin kamu ada totok kromo menghormati Mbak Yumu yang lebih tua. Udah, Pak. Ya Allah, Pak. Udah, Pak.
Ada apa lagi nih? Bu, bawa anak-anakmu keluar. Bapak nggak mau anak-anak ribut di kamar ini. Nikan, ayo. Ibu nggak tahu ibu harus bicara apa sama kalian berdua. Padahal dari kecil ibu selalu mengajarkan kalian itu harus saling menyayangi, saling menghormati. Tapi kenapa sekarang kok kalian jadi sering ribut? Ibu tidak mau lihat kalian ribut lagi, apalagi di depan bapak kalian. Ini ibu yang minta yang terakhir kali. Mas Pram. Pak, Bapak istirahat ya, Pak. Mas, Kenapa lu pergi nggak izin? Hah? aku kan udah ninggalin pesan Mas di meja. Terus lu ninggalin pesan di meja bisa pergi? Lu anggap gua siapa? Ayo pulang. Pulang. Mas, Cepet. Pak, Mas, Pulang. Mas di dalam. Mas, Apa sih? Hah? Ayo pulang. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini, Nak Pram? Ibu nggak usah ikut campur. Ini urusan saya sama Ajeng. Ngerti? Ayo pulang. Pulang. iya. Ajeng. Ya Allah. Gitu tuh, Bu. Kalau Mbak Ajeng selalu nurutin maunya Mas Pram. Kalau aku, Bu, jadi istrinya Mas Pram, lebih baik aku pisah sama dia, Bu. Kamu nggak boleh bicara kayak gitu. Tapi buat apa, Bu? Punya suami yang kasar, nggak bisa diandelin. Buat apa dipertahanin? Seharusnya Ibu tuh bilang kayak gitu sama Mbak Ajeng. Ji, bener Ji yang lu bilang Ji, bisnis kita ada yang nyerobot. Lu harus bikin perhitungan. Jangan Pram. Dim, gua gak terima pokoknya. Dim, gua mau ngomong bentar, awas. Bang, gue yang ditugasin untuk jaga nih lahan sama Haji Salman. Siapa bilang? Gue barusan. Mulai sekarang gua broker Haji Salman. Pergi lu. Kalau gue nggak mau pergi gimana? Aja. Udah. Cabut aja, Pram. Pergi lu dari sini lu. Sama lu. Mulai sekarang gua jadi broker Haji Salman. Ini gimana Haji? Peluang kita dapat uang cuma di sini nih. Ya. Udahlah. Terima aja tawaran dari Pak Dharma. Gue udah kasih tahu bini gue dinolak kagak mau. Gue belum bayar kontrakan, buat sehari-hari juga belum. Nyari duit di mana lagi coba? Lu kasih tahu aja istri lu. Gampang kok. Tinggal lu bujuk, terus rumah orang tuanya kejual. Lu dapat persenan dari Pak Dharma. Ya kan? Iya juga sih. Yuk. Cabut. Cabut lu. Iya. Cabut lu. Cepetan ah. Mas, aku mohon Mas, jangan paksa aku untuk suruh Bapak jual rumahnya, Mas. Tolong. Ajeng dengerin. Yang nyuruh jual rumah Bapak tuh siapa? Gak ada. Aku cuma bilang nawarin nih. Kasih rumah jomblo yang lain buat Bapak sama dapat ladang. Itu kan udah menguntungkan sekali gitu loh. Bapak pasti nolak, Mas. Belum kamu tawarin ke Bapak aja, kamu udah bilang Bapak tuh nolak. Sudahlah, Mas. Kasihan Bapak. Aku nggak mau bikin Bapak kecewa lagi. Kita udah cukup sekali bikin Bapak kecewa dengan menjadikan sertifikat rumah Bapak, Mas. Jangan dengerin, kita perlu uang, ya. Dengan cara seperti itu kita dapat uang yang banyak. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Coba di ngertiin dong. Aku gak berani ngomongnya, aku gak bisa bantu, Mas. Maaf. Kamu
bener-bener perempuan gak ada gunanya lama-lama ini. Hah? Masih gak mau nurut nih? Bilang kamu. Ayo. Pak, jangan pukul ibu, kasihan ibu, Pak. Sampai kamu gak nawarin ke bapaknya apa aku bilang ke kamu. Gak bisa. Mas. Ya Allah, apa salah hamba ini? Sampai-sampai hamba diperlakukan seperti ini sama suami hamba. Hamba mohon berilah hamba kekuatan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu ndak berani bicara sama bapak kamu, Jeng. Terus gimana dong, Bu? Ajeng juga bingung, Bu. Bapakmu pasti marah kalau dengar rumahnya disuruh dijual, Jeng. Kan dijual kok, Bu. Cuma ditukar aja. Sama aja, Jeng. Sama aja kalau bapak kamu itu harus pindah dari rumah ini. Pasti dia ndak mau. Ibu takut nanti bapak kamu anfal lagi. Maksud ibu apa? Ibu bilang kalau rumah ini mau ditukar segala. Kamu jangan salah paham. Ini hanya omongan iseng ibu sama Ajeng aja kok. Ibu harus jelasin sama Niken. Sebenarnya ada apa, Bu? Kenapa ibu ngomong kayak tadi? Ibu ndak bisa jelasin. Kasihan Mbak Yumu. Oh, jadi ini semua karena Mbak Ajeng. Mbak Yumu dipaksa sama Pram. Bu, ini nggak bisa dibiarin, Bu. Niken akan ngomong sama Mas Pram. Niken. Bu. Mas! Keluar, Mas! Ngapain kesini? Hah? Mau ngapain kesini? Bisa nggak pelan-pelan? Sopan santun dong. Aku nggak perlu sopan santun untuk ngomong sama orang kayak Mas. Mas jujur aja deh. Mas mau nuker rumahnya Bapak kan? Ngapain juga sih Ajeng cerita sama Niken? Iya kan, Mas? Kalau iya emang kenapa? Hah? Gak rugi juga, bapak kamu gak pindah kok dari sana. Enak aja. Emang Mas pikir Mas itu siapa? Itu rumah keluarga aku, dan Mas itu nggak ada hak. Lu dengerin. Gua nikahin kakak lu, berarti gua bagian dari keluarga lu. Mas denger baik-baik ya. Jangan harap Mas bisa nuker rumahnya Bapak. Dan jangan paksa Mbak Ajeng untuk ngomong sama Bapak. Terserah dong. Kan gua bagian dari keluarga ini. Terserah gua. Sekarang lu mau marah, lu mau kesel, terserah lu. Gua gak akan berhenti dengan masalah ini. Ngerti gak lu? Bapak mau dengar dari kalian berdua. Apa benar kalian kepingin rumah ini dijual? Jawab pertanyaan Bapak, Ajeng Pramono. Bapak nggak kepingin kalian kasak kusuk di belakang Bapak. Jawab pertanyaan Bapak sekarang. Bukan dijual kok, Pak. Maksud Mas Pramono cuma ditukar. Iya Pak, ditukar ke rumah joglo. Terus Bapak juga dapat ladang. Kalian tahu tidak? Hah? Rumah ini warisan leluhurmu. Kalian itu lahir, dibesarkan di rumah ini. Jadi jangan pernah kalian mau menukar rumah ini, apalagi menjual. Paham kalian, paham? Iya, terus gimana Pak dengan hak-hak anak-anak Bapak atas warisan rumah ini Pak? Kan Ajeng juga dapat hak warisan dari rumah ini. Maksud kamu apa? Ya maksud saya gini loh Pak, Ajeng kan istri saya. Ya dia kan juga berhak untuk mendapatkan warisan rumah ini Pak. Kamu
Nika, siapkan mobil, kita bawa bapak ke rumah sakit. Mas, bantu mas. Mas, bantu. Kamu jangan bengong aja, ayo bawa bapak ke rumah sakit. Ya Allah, ya Allah. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Gara-gara kamu. Kenapa kamu nyalain aku? Hah? Kalau kamu nggak ngomong sama Bapak kayak begitu, Bapak nggak mungkin anfal, Mas. Seharusnya kamu terima kasih Ajeng sama aku. Aku nanya itu supaya masalah ini cepat selesai. Dan kamu itu ada hak atas rumah Joglo itu sebagai warisan kamu. Cukup, Mas. Lupain orang yang sudah menawar mau membeli rumah Joglo itu. Mulai detik ini aku nggak mau bahas soal warisan. Ajeng! Ajeng! Lo lagi yang kesini ngapain? Gua nggak punya duit. Ngapain sih lo kesini? Ngapain? Mau nagih uang kontrakan, Mas. Gua udah bilang barusan gua nggak punya duit. Ngapain lo kesini? Kan saya nggak tahu Mas Pram punya uangnya kapan. Makanya jangan sering-sering kesini. Kalau gua punya uang nanti gua kasih ke lo. Ngerti nggak? Udah sono. Iya, Mas. Iya. Kalau gitu saya permisi. Mana lagi gua harus cari uang nih? Akhirnya kamu datang juga, Pramono. Pramono, kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau kamu butuh uang? Saya nggak biasa minta uang di muka, Pak. Pramono, berapapun uang yang kamu minta akan saya berikan. Asalkan sertifikat rumah Joglo itu bisa menjadi milik saya. Apapun saya akan lakukan sampai rumah itu milik Pak Dharma. Itu baru namanya broker yang profesional. Sekarang juga saya akan segera transfer ke rekening kamu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Pramono, akhirnya kamu masuk perangkap saya juga. Sekarang saya akan membalaskan sakit hati saya pada mertua kamu, Harjono. Aja. Pokoknya kamu tahu, kamu harus minta hak waris kamu sama orang tua kamu. Kalau nggak, paksa. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu kemasukan setan apa lagi sih, Mas? Kan aku udah pernah bilang sama kamu, aku nggak mau ngebahas soal warisan lagi. Baca nih, baca. Baca! Kamu mau kita pisah, Mas? Iya. Kalau kamu nggak nurut sama aku, kita pisah. Tapi kalau kamu turutin apa yang aku mau, kita nggak bisa. Dan aku akan cabut gugatan. Mas. Bu, Ibu kenapa nangis, Bu? Ibu gak nangis kok. Siapa yang nangis? Kelilipan kok matanya. Bapak nyakitin Ibu lagi ya? Enggak, sayang. Enggak. Enggak apa-apa, Ibu, sayang. Astagfirullahaladzim, Gusti Pangeran. Setega itu suami kamu ngancam kamu, Jeng.
Ya Allah. Maafin Ajeng, Bu. Ajeng nggak tahu lagi mesti ngapain. Ajeng cuma nggak mau pernikahan Ajeng berantakan, Bu. Iya, Ibu juga nggak mau kalau rumah tangga kamu sampai berantakan. Kamu yang sabar ya. Nanti Ibu akan bantu carikan jalan keluarnya. Makasih, Bu. Lebih baik sekarang kamu pulang. Ya. Makasih banyak ya, Bu. Ajeng pamit. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ibu. Selalu aja belain Mbak Ajeng. Mbak Ajeng! Aku mau ngomong sama Mbak Ajeng. Mau ngapain, Dek? Pokoknya Mbak Ajeng harus ikut sama aku, ayo Mbak. Mbak Ajeng itu bisa nggak sih Mbak? Nggak ngerepotin Ibu, nggak nyusahin Ibu. Jangan dikira aku tadi nggak denger ya, Mbak Ajeng ngomong apa sama Ibu. Maafin Mbak ya, Dek. Mbak Ajeng itu harusnya bisa ngelawan Mas Prap. Jangan mau lah Mbak, disusahin terus. Mbak Ajeng, kalau Mbak Ajeng ngalah terus sama Mas Pram, yang ada Mbak Ajeng itu sengsara sendiri. Enak aja nyuruh istri minta harta warisan. Mas Pram Ajeng bisa, Dek. Kenapa? Mbak Ajeng takut jadi janda? Mbak Ajeng, apa enaknya sih Mbak? Mbak nikah sama Mas Pram, tapi Mbak sengsara, Mbak tertekan. Apa enaknya Mbak? Mbak bukan cuma takut jadi janda, Dek. Mbak mikirin Putri. Kasihan kalau nggak punya bapak. Jadi Mbak akan tetap minta harta warisan ke Bapak? Iya. Mbak Ajeng pikirin nggak sih akibatnya kalau Bapak tahu masalah ini? Mbak ya, Dek. Mbak terpaksa. Jangan ngomong sembarangan ya. Urusan rumah tangga aku tuh urusan aku sama Ajeng. Gak usah ikut campur. Tapi ulah Mas Pram yang maksa Mbak Ajeng untuk minta harta warisan itu nggak bisa aku diemin, Mas. Salahnya di mana? Kan Ajeng nggak ada haknya dong atas warisan itu. Nggak salah kan minta haknya? Hah? Dasar laki-laki nggak tahu malu. Bisanya cuma ngabisin warisan mertua aja. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Soda. Kamu ke dalam dulu ya, ntar kita belajarnya lagi ya. Iya, Bu. Kamu pasti ngadu sama Niken, ya kan? Aduh apaan Mas, aku nggak ngomong apa-apa sama Niken. Buktinya Niken nyamperin aku dan ngomong gak enak dan bikin aku malu. Gimana sih? Hah? Mas, ampun Mas. Demi Allah, Mas. Gak usah bohong. Lu ketahuan bohong masih aja banyak alasan lo. Sekarang lu pergi ke rumah orang tua lu minta warisan. Sekarang juga lu pergi. Tapi Mas. Pergi. Cepet berdiri, pergi sama. Sana. Astagfirullahaladzim. Tadi siang enggak apa-apa. Kok sekarang mati ya?
Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan firasat buruk. Mas Prambu, dia maksa aku buat minta warisannya sekarang juga. Masya Allah. Jeng, kenapa sih suami kamu itu selalu aja maksa terus? Gak nyadar-nyadar. Jadi Ajeng mesti gimana dong, Bu? Ajeng takut. Baiklah kalau begitu. Nanti Ibu akan bicarakan sama Bapak. Kalau suami kamu itu minta hak warisnya, kamu tunggu di sini ya. Ibu mau bicara sama Bapak. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak. Bapak sudah dengar semuanya. Pak, kita harus menyelamatkan rumah tangga anak kita, Pak. Tolong selamatkan rumah tangga anak kita, Pak. Bapak tidak akan pernah menjual rumah ini. Bapak tidak akan pernah mengingkari pesan almarhum dari leluhur Bapak. Bapak akan tetap merawat dan menjaga rumah ini untuk cucu anak Bapak. Iya, Pak. Tapi rumah tangga anak kita sedang terancam, Pak. Jadi kita harus menyelamatkannya, Pak. Kalau Ajeng dan Pramono mau menuntut hak waris rumah ini, silakan. Tapi langkai dulu mayat Bapak. Jangan bicara kayak gitu, Pak. Selama Bapak masih hidup, tidak akan pernah Bapak jual rumah ini. Apalagi dibagi-bagi. Ya Allah. Bapak! Pak! Astagfirullahaladzim. Bapak! Ajeng minta maaf, Pak. Pak, Ajeng cari pertolongan. Kita bawa Bapak ke rumah sakit, Jeng. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi perasaan ada kucing yang lewat. Ya Allah, kenapa perasaanku nggak enak? Firasat apa ini? Cepetan dong. Ya Allah, Bapak saya udah nggak sadarkan diri nih, ya Allah. Tahan dulu, Pak. Tahan ya, Pak. Bapak harus bertahan, Pak. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ajeng, Pak. Iya. Anak Bapak. Iya, yang kuat. Bapak, ya Allah, Bapak. Ya Allah. Tahan, Pak. Pak, cepetan ya, Mas, ya Allah. Bapak, Pak. Pak, jangan bercanda dong, Pak, ya Allah, Pak. Bu, pada jenuh tadinya, Bu. Bapak! Bapak! Tak mungkin bisa kau lari.
Maafin Ajeng. Ajeng yang salah. Ajeng anak durhaka. Yang kutuklah aku, Pak. Istighfar aja. Istighfar, nak. Kamu tidak boleh ngomong begitu. Ajeng yang salah, Bu. Kalau bukan gara-gara Ajeng, Mama gak bakalan pergi. Ajeng pantas dihukum, Bu. Ajeng pantas dapat kutukan. Maafin Ajeng, Pak. Maafin Ajeng, ya Allah. Ngapain kamu kesini, Mas? Aku udah puas kamu bikin Bapak pergi, Mas. Kalau bukan gara-gara kamu suruh aku ke rumah Bapak, Bapak nggak mungkin pergi, Mas. Puas kamu, Mas. Puas. Jangan, nak. Ini kuburan. Itu berarti kamu sama aja. Kamu membuka aib keluarga kita. Jangan, nak. Tapi, Bu, dia udah bikin Bapak meninggal kayak gini, Bu. Enggak, aku tetap nggak setuju kalau sampai rumah peninggalan Bapak ini dibagi-bagi. Itu kan pesan almarhum Bapak. Tapi rumah ini termasuk warisan yang harus dibagi, kan? Yang berhak dapat warisan itu Mbak Ajeng, bukan Mas Pram. Kenapa jadi Mas Pram yang protes? Ya aku wakilin Ajeng. Ya tanya aja dulu sama Mbak Ajengnya, sependapat nggak sama Mas Pram? Ajeng bakalan nurut apa kata saya. Karena saya suaminya, dia harus nurut. Coba kamu kasih tahu adik kamu kalau kamu mau menginginkan warisan rumah ini apa enggak. Coba kasih tahu. Ayo ngomong. Sudah. Biar ibu yang akan putuskan. Ibu yang akan mewakili almarhum bapak kalian. Ibu akan biarkan rumah leluhur bapak kamu ini apa adanya. Maksud ibu apa? Nak Pram, bapak itu kan ada ladang dan kebunnya akan diwariskan buat anak-anaknya. Jadi, ibu akan wariskan ladang dan kebun itu untuk Ajeng dan Niken. Mas sakit, Mas. Sini. Astagfirullah. Sini. Mas, apa salahnya sih, Mas? Kalau kita terima keputusan ibu, Mas. Seharusnya kamu protes. Protes aja. Dan kamu seharusnya lebih menginginkan rumah itu jadi warisan kamu, bukan ladang. Tapi kamu malah diam. Dan ibu kamu lebih milirin kamu daripada Niken. Aku bisa apa, Mas? Aku bisa apa, Mas? Lagian kalau memang kamu butuh uang, Mas, kamu bisa jual ladang itu kan, Mas? Kan kamu tahu sendiri, aku lebih menginginkan rumah itu aja. Karena kamu tahu sendiri kan, udah ada yang nawarin rumah itu miliaran rupiah harganya. Mau jadi kacau. Mau jawab lagi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pokoknya saya usahakan. Rumah itu harus menjadi milik saya. Iya Pak, nanti saya usahakan. Kita omongin nanti sama Sinta kamu.
aku pernah lihat orang itu. Kamu dapat foto ini dari mana, Ken? Itu orang yang ditemuin Mas Pram, Bu. Dan katanya orang itu yang mau beli rumah kita ini, Bu. Hentikan pernikahan ini. Kamu berani-beraninya nikahin Surti. Maaf Pak Penghulu. Saya akan menemui orang itu. Mas Jono mau kemana tuh, Mas? Sabar, Dik. Biar Mas akan menemui orang ini dan memberikan pelajaran. Mas Jono. Tenang, Dik. Mas jangan kemana-mana, Mas. Aku takut, Mas. Sini, Jono. Sini. Sini. Kamu lawan aku. Baru kamu bisa nikahin Surti. Dharma, sabar dulu. Tenang, jangan emosi. Kamu sudah merebut Surti dariku. Aku nggak terima itu. Mas Darmo. Mas Darmo siapa tuh, Mas, yang mau merebut? Nggak ada yang merebut, Mas, di sini. Aku tuh dari dulu nggak pernah yang namanya menyukai kamu. Jadi jangan sembarangan, Mas. Jangan sembarangan kalau ngomong, karena aku bukan pacar kamu, Mas. Terserah kamu mau ngomong apa. Urusanku sama Jono. Kita selesaiin sekarang. Sebaiknya sampean pergi. Kalian berdua dengar ya. Saya akan hancurkan rumah tangga kalian. Ingat itu. Jadi ini orang yang penyebab keonaran itu. Emangnya dia itu siapa, Bu? Kamu kenal orang ini. Dia pernah datang ke rumah ini untuk membeli rumah kita. Halo Surti saya. Tinggalkan. Saya akan miliki rumah ini. Walaupun dengan cara apapun. Oh, iya, Bu. Sekarang nih Ken ingat, Bu. Sekarang kamu telepon Mbak Yumo dan suruh telepon Nak Pram. Bilang sama Nak Pram, jauhi orang ini kan orang ini jahat nih kan. Iya, Bu. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Iya, Mbak. Jadi aku tuh lihat sendiri Mas Pram ketemu sama orang itu. Dan orang itu tuh punya dendam, Mbak, sama keluarga kita. Astagfirullahaladzim. Jadi benar, orang yang mau beli rumah joglo itu punya dendam pribadi sama bapak dan ibu, Dek. Iya, Mbak. Dan sepertinya Mas Pram itu diperalat sama orang itu. Astagfirullahaladzim. Mbak, sebaiknya sekarang kita harus cari Mas Pram. Iya. Mau ngapain lu malangin gua? Mau ngapain? Hah? Ikuti saya, jangan main ikut kamu. Ayo. Dia gua kagak bisa ikut. Gua ikut. Kagak. Ikut gua nggak? Saya berkumpul dulu. Iya. Ikut. Iya. Masuk. Tolong diangkat juga ya Allah, ayo dong. Gimana nenek Ken, ya Allah, Mas angkat dong. Terus gimana dong ini, Mbak? Kita harus cari kemana lagi? Kamu jangan coba-coba menipu saya. Uang muka sudah kamu minta. Tapi sampai sekarang belum ada kabar kapan mertua kamu menjual rumah joglo.
Kasih saya waktu lagi, Pak. Berapa lagi waktu yang kamu minta? Hah? Malam ini juga. Kamu harus dapatkan sertifikat rumah joglo. Kalau enggak, nyawamu taruhan. Iya, Pak. Dengerin itu. Waalaikumsalam. John, gimana udah ketemu sama suami kamu? Belum, Bu. Aku udah tanya semua teman-temannya, nggak ada yang tahu. Aku jadi bingung. Moga aja dia ada urusan dengan yang lain. Asal jangan berhubungan dengan Pak Dharma itu. Maafin Ajeng ya, Bu. Gara-gara Ajeng, Ibu sama Niken jadi repot. Udah, sekarang kan kita udah tahu penyebabnya. Bu, supaya rumah ini nggak jadi konflik lagi, gimana kalau surat wasiat Bapak aku sahin aja secara hukum? Terserah kamu mana baiknya, Niken. Gimana Mbak Ajeng? Aku nurut kamu aja lah, kan? Iya udah kalau gitu. Astagfirullahaladzim, Bu, ya Allah, Ibu, ya Allah tolong, Ibu, astagfirullahaladzim, Bu, ya Allah, Bu, astagfirullahaladzim, Bu, ada api, Bu, keluar, astagfirullahaladzim, Bu, Kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa Ibu teriak-teriak? Itu nenek. Gak ada siapa-siapa, Bu. Ibu kenapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pertanda apa ini ya Allah? Hamba mohon lindungilah ibu hamba ya Allah. Selamat malam, Mbak Niken. Selamat malam, Pak. Bapak, ini berkas yang Bapak minta. Baik, saya periksa dulu ya, Mbak Niken. Mbak Niken, ini foto rumahnya gelap semua. Gelap semua, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa fotonya jadi gelap semua kayak gini? Tapi tadi sebelum kesini, saya udah periksa foto rumah joglo ini, Pak. Dan semuanya baik-baik aja. Kalau Mbak Niken masih nyimpen foto itu di HP, nanti kita cetak. Kok aneh? Foto rumah bisa jadi gelap semua begini? Suara apa itu di belakang?
Tidak ada apa-apa. Kira dapat juga nih sertifikat. Aku bakal jadi orang kaya raya. Lampu. Suara apa itu? Wah. Orang-orang. Astagfirullahaladzim, Ibu. Mas, salam Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo bang, hati-hati bang. Astagfirullahaladzim. 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 Sebentar ya, Pak. Halo, Mas Jarwo, ada apa? Astagfirullahaladzim. Mas Jarwo. Waalaikumsalam Mas Jarwo. Tolong, tolong. Anu Mbak, rumah Ibu kebakaran Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak tolong kesini Mbak ya. Iya. Makasih Mas. Assalamualaikum. Bu. Bapak, cepat, Pak. Nah, sebelah sini. Mas, tolong Mas, cepetan Mas. Mas, terus, Mas. Ini sebelah situ tuh. Kacang ini, Bu. Ibu nih. Tolong. Ibu yang kuat. Ibu. Mas Jarwo, sebenarnya ini ada apa, Mas? Kenapa rumah ibu saya bisa sampai kebakaran? Udah tahu Mbak, tiba-tiba rumah Ibu sudah terbakar Mbak. Ini kelahiran Pram. Kenapa bisa di sini ya Allah? Mbak, jangan-jangan Mas Pram tadi nemuin ibu. Aku nggak tahu nih Ken. Mas Pram belum pulang seharian. Pada rumah ini sertifikat yang saya janjiin. Buat apa saya beli rumah yang sudah kebakar? Jangan dikira saya tidak tahu rumah Joglo itu sudah terbakar. Dan saya batal beli rumah itu. Gak bisa gitu dong Pak. Saya udah susah payah nih dapetin sertifikat rumah ini. Untuk apa saya memiliki sertifikat yang rumahnya sudah kebakar? Pergi kamu! Pergi! Pak, kan udah ada perjanjian Pak.
Ya, banget ini orang. Wah, sah aja. Berat banget. Wah aja kedan. Asal dia. Wah, kayaknya bakal dapat ikan banyak nih. Iya, cuacanya cerah lagi malam ini. Iya. Iya. Masya Allah, apaan tuh? Mana? Itu periksa. Murad amat, balikin. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, ini kan Mas Pramono. Jangan banget ya. Iya, Coba periksa. ya ampun, seperti dia sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih baik kita lapor polisi aja. Udah, ayo. Mbak, yang tenang, Mbak. Gimana aku bisa tenang, Dek? Coba kamu bayangin. Mas Pram dihubungin karena kabarnya dari kemarin. Aku cuma mau tahu sebenarnya kenapa gelang dia ada di tangan almarhumah ibu. Apa benar dia nemuin ibu semalam? Selamat siang. Selamat siang, Pak. Maaf, mengganggu sebentar. Apa betul ini rumahnya saudara Bapak Pramono? Ya, saya istrinya. Ada apa ini, Pak? Maaf, Bu. Semalam suami ibu ditemukan meninggal di sungai. Mas Pram? Yo, Pak, gimana kronologisnya? Kenapa kakak ipar saya bisa ditemukan meninggal, Pak? Semalam seorang pemancing melihat mayatnya saudara Pramono dibuang di sungai. Dibuang? Ya Allah. Tunggu sebentar, Pak. Yang buang ini bukan Pak orangnya, Pak. Coba saya lihat. Sebaiknya kita cross-check terlebih dahulu dengan saksi yang melihat saat mayat korban dibuang di sungai, Mbak. Astagfirullahaladzim. Baik, Pak. Mari, Bu. Mbak, selamat siang. Ya Allah, apalagi ini Niken? Aku gak kuat. Mau kemana kamu? Pak Dharma, sekarang ikut kami ke kantor. Karena saudara terlibat pembunuhan saudara Pramono. Pak, saya nggak melakukan itu, Pak. Pak, saya nggak melakukan itu, Pak. Pak, saya nggak melakukan itu, Pak. Hei, berhenti! Ayo berhenti! Jangan! Berdiri! Ayo jangan! Saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Ajeng sebenarnya malu untuk minta maaf. Ajeng udah banyak salah sama bapak, sama ibu.
Sampai setua ini Ajeng masih menyusahkan ibu sama bapak. Maafin Ajeng, Bu. Ajeng minta maaf sebesar-besarnya sama ibu dan bapak.